Halo teman-teman, pernahkah kalian bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan makanan setelah kita menyantapnya? Nah, di dalam tubuh kita ada sebuah mesin ajaib yang disebut sistem pencernaan. Mesin ini bekerja sangat keras setiap kali kita makan. Hari ini, kita akan menjelajahi perjalanan makanan di tubuh kita. Siap-siap ya, karena ini seru sekali. Siapa yang suka makan roti, nasi, atau buah? Menurut kalian, kemana makanan itu pergi setelah ditelan? Pada video kali ini kita akan kupas tuntas perjalanan setiap jenis makanan yang kita makan sampai akhirnya bisa memberikan kita rasa kenyang dan tenaga sehingga kita bisa beraktivitas sehari-hari. Semuanya dimulai di mulut. Saat kita makan, gigi kita bekerja seperti gunting kecil yang memotong makanan menjadi bagian-bagian kecil. Coba kalian kunyah makanan pelan-pelan, rasanya berubah kan? Itu karena air liur di mulut membantu melumat makanan dan membuatnya siap untuk perjalanan panjang. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi berfungsi untuk memotong dan menghaluskan makanan menjadi partikel yang lebih kecil sehingga mudah ditelan. Lidah berfungsi untuk mengaduk makanan, mendorong makanan ke kerongkongan, dan merasakan rasa makanan. Kelenjar ludah berfungsi untuk menghasilkan air liur yang membantu membasahi makanan dan mencerna karbohidrat. Setelah makanan ditelan, makanan berjalan turun melalui jalan raya, bernama kerongkongan. Tapi makanan tidak jatuh begitu saja. Kerongkongan kita punya otot-otot yang mendorong makanan ke bawah, seperti perosotan. Otot kerongkongan menghasilkan gerakan peristaltik yang mendorong makanan ke lambung. Ketika makanan sampai di lambung, inilah bagian seru. Lambung kita seperti pabrik pengolah makanan. Di sini, makanan dicampur dengan cairan khusus yang disebut enzim dan asam lambung. Mereka membantu memecah makanan menjadi cairan yang lebih kecil. Jadi makanan yang keras bisa berubah menjadi sesuatu yang mudah dicerna. Dari perut, makanan masuk ke usus halus. Usus halus adalah tempat tubuh kita mengambil semua kebaikan dari makanan, seperti vitamin dan energi. Semua itu diserap ke dalam darah agar tubuh kita bisa tumbuh dan tetap sehat. Gambar usus halus panjang seperti pipa dengan banyak tikungan. Usus halus ini bekerja sangat keras menyaring zat-zat penting. Usus halus juga membantu memecah makanan menyerap air dari makanan dan minuman. Nutrisi yang diserap di usus halus akan digunakan untuk membentuk dan memperbaiki sel serta mempertahankan jaringan tubuh. Setelah semua kebaikan diambil, makanan yang tidak berguna lagi akan masuk ke usus besar. Di sini, tubuh kita mengambil udaranya. Usus besar adalah organ bagian akhir dari saluran pencernaan yang berfungsi menyerap air, vitamin, dan elektrolit dari makanan untuk membentuk feses. Meski menjadi bagian akhir, usus besar memiliki peran penting dalam sistem pencernaan manusia. Usus besar juga berperan dalam menstabilkan kadar asam dalam tubuh. Usus besar juga menjadi rumah bagi lebih dari 500 spesies bakteri yang berbeda. Bakteri-bakteri ini berperan dalam menjaga kesehatan organ usus besar dan sistem pencernaan secara keseluruhan. Bagian paling akhir usus besar adalah anus yang berfungsi mengeluarkan feses dari dalam tubuh. Anus berfungsi sebagai jalan keluar feses atau tinja dari tubuh. Anus merupakan bagian terakhir dari saluran pencernaan dan terletak di bawah rektum, bagian akhir dari usus besar. Masalah pada anus dapat mengganggu sistem pencernaan secara keseluruhan. Jadi, teman-teman, tubuh kita benar-benar luar biasa ya. Mulai dari mulut, kerongkongan, perut, usus halus, hingga usus besar, semuanya bekerja sama seperti tim. Ingat, makan makanan sehat seperti sayur dan buah membantu sistem pencernaan kita bekerja lebih baik. Makanan dengan nutrisi baik juga akan memberikan kita tenaga yang mampu membuat kita beraktivitas dengan lancar dan energik. Nah, siapa yang mau makan sehat mulai sekarang?